Berita di Forbes itu ada Hartono bersaudara, pemilik Jarum. Oke, ya kan? aku terakhir ngecek juga bulan Juli kemarin. Itu di Forbes itu terakhir itu adalah Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu berarti udah update nih. Prajogo Pangestu. Bayangin deh kalau misalkan lu punya 2 digit aja di depannya, di paling belakangnya berarti 15,2 triliun. Iya 10 lah. Kan paling kecil kan nilainya di 2 digit kan 10. Iya, oke deh. Lu mau beli apa Chef 10 triliun? Beli rumah, beli mobil, haji, liburan ke luar negeri. At least lu kayaknya setahun gak kerja gitu kayaknya. Iya sih Mas, bener. Lu trading gitu langsung. Enggak tahu ya. Lu masukin saham langsung gitu ya. Enggak tahu sih aku mau pakai langsung apa. Tapi yang saham jelas gitu. aku mau ke itu dulu sih, ke aset lah pastinya. Enggak aset, pasti aset. Nah, kita kali ini rencana itu tadi mau bahas banyak sekali ya opsi-opsi dan banyak yang mau kita rundingkan. Apa nih? HP-mu, Chef? Iya. Nah, jadi gini, Chef. Aku ngelihat itu bahwasanya banyak sekali privilege di Indonesia. Ya, orang anggapnya itu adalah suatu privilege ya. Kayak misalkan cantik, ganteng itu kayak privilege kayak gitu. Iya, kayak yang udah pernah kita bahas sebelumnya kan ya. Bener. Terus habis itu dia yang kaya itu juga ada privilege-nya. Ya, tapi orang kaya dan lain sebagainya gitu. Tapi lebih ke sekarang itu banyak peribahasa atau apa ya? Betul. Aku nggak tahu ya apa ya sebetulnya, aku agak lupa, ngeblank mbak tiba-tiba. Kalau semua itu bisa dibeli dengan uang. Wah. Benar nggak Mas Feben, setuju nggak sama kata-kata itu sebenarnya? Iya, kecuali kebahagiaan, waktu dan kesehatan. Even apa ya? Menurutku even kebahagiaan aja sebenarnya bisa dibeli pakai uang. Gimana? Tergantung kebahagiaannya apa. Nah kalau kita misalnya punya hobi koleksi sepatu, kalau nggak punya uang, ya nggak bisa sih. Nah makanya betul. Ya kan. Kecuali waktu dan kesehatan menurutku. Ya itu tadi. Kesehatan juga bisa sih, Chef, karena kalau sakit kan bisa diobatin di mana saja. Tapi kan nggak semua penyakit bisa diobati, Mas. Kayak gitu tadi, komplikasi ya. Nah, Maksud ini adalah salah satu pembahasan kita nantinya, yaitu apa? Harusnya opening dulu dong. Oh iya. Tiba-tiba udah langsung masuk ke pembahasan. Oke guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke. Aduh, lama sekali aku nggak ngerasain syuting lagi di sini, Chef. Tapi kan kita selalu upload tiap minggu. Iya sih. Itu kan video-video kita yang lalu. Iya, kita udah nge-stok ya. Oke. Karena kamu sibuk terus soalnya. Alah, orang sibuknya sama kok. Kok iso aku tuh cari uang, Chef. Ya, ini juga cari uang sih. Ya semuanya kan sibuk cari uang. Ya, sambil cari relasi. Ngomong-ngomong soal cari uang. Apa kita tuh? hari ini mau bahas soal semua bisa dibeli dengan uang. Wow. Tapi ada yang bilang itu tidak semuanya tentang uang, tapi semuanya perlu uang. Bener. Iya, bener. Iya kan nggak gitu semuanya tentang uang. Kita nggak bisa ngebeli manusia, Mas. Ya, bisa betul. sih beberapa. Beberapa. Cuman nggak cuman itu aja kan, suap. Oh iya, suap. Oh, di hukum negara Konoha ya? Enggak sih, di semua negara menurutku pasti ada. Kamu sangat membela sekali. Loh, kita realistis saja Mas. Oke. Gak hanya di Konoha. Oke. Ngomong-ngomong soal uang, aku penasaran nih orang terkaya kok iso. Nggak boleh nge-vape emang? Emang nggak boleh? Boleh, Deddy Corbuzier aja sambil nge-vape boleh loh. Masa nggak boleh? Ya terserah sih. Oke. Ngomong-ngomong soal itu, ngomong soal uang, orang terkaya di Indonesia itu kira-kira kekayaannya berapa ya, Mas ya? Nah, itu aku juga pengen tahu nih, Chef. Kalau misalkan dulu itu kan kasta tertinggi itu di berita, ya kan? Apa ya, di news atau apa? Forbes, betul. Berita di Forbes itu ada Hartono bersaudara, pemilik Jarum. Oke, ya aku terakhir ngecek juga bulan Juli kemarin. Itu di Forbes itu terakhir itu adalah Prajogo Pangestu.
Prajogo Pangestu berarti udah update nih. Prajogo Pangestu. Nah, iya. Nanti bisa di-spill ya, teman-teman. Oke, itu kekayaannya sampai tahu berapa? Berapa? 1.115,2 triliun. Wow. Rupiah. Wow. 1.000, Mas. Kita ngelihat uang 1 triliun aja belum pernah. 1.000. 1.000. Bayangin deh kalau misalkan lu punya 2 digit aja di depannya. Di paling belakangnya berarti 15,2 triliun. Iya, 10 lah. Kan paling kecil kan nilainya di 2 digit kan 10. Iya, oke deh. Lu mau beli apa, Chef? 10 triliun. Beli rumah, beli mobil, haji, liburan ke luar negeri. At least lu kayaknya setahun gak kerja gitu kayaknya. Iya sih, Mas. Bener. Lu trading gitu langsung. Enggak tahu ya. Lu masukin saham langsung gitu ya. Enggak tahu sih aku mau pakai langsung apa. Tapi yang saham jelas gitu. aku mau ke itu dulu sih, ke aset lah pastinya. Nggak aset, pasti aset. Aset investasi kan, aset juga salah satu investasi juga ya kan. Bener. Walaupun itu masih banyak turunnya iya kan? ya kan. Tapi kan at least bisa ditempati, bisa dimanfaatkan. Betul, atau dikontrakin dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke topik nih. Dengan uang segitu nih, itu sebenarnya backgroundnya apa sih, Chef? Dia Bapak satu itu pemilik Barito Group. Barito Group. Iya. Aku lebih kebingung gimana cara dia menghabiskan uangnya ya. Wow. Ingat nggak yang kasus korupsi 122 triliun atau 100 berapa yang yang salah satu suaminya. Nah, itu aja bisa beli jet loh. Iya, dan itu aja kayak gaya hidupnya udah sampai segitunya loh. Wow. Itu 1.000 Mas, 1.100. Gila. 15 triliun. Itu ngabisin uangnya gimana ya? Beli pulau, Chef. Ngabisin uangnya gimana ya? Iya kan, beli pulau. Pajaknya juga berapa ya? Wih, ngeri juga nih. Ya, ini kalau misalkan ngobrol kayak gini langsung Direktorat Pajak langsung nyatetin nih kayak. Tapi kan udah masuk Forbes, pasti udah tahu. Udah tahu lah, Forbes kan. Gimana tahu jumlah kekayaannya kan juga pasti dari data kan. Dari data, dari pajak yang dia bayarkan. Tapi bisa aja itu nggak semuanya dimasukin ke data. Iya kan? Aku nggak berani ngomong sih kalau misalkan ini. Iya nggak sih, bisa aja kan? Bisa jadi, iya bisa kan? jadi. Orang akuntan kan pinter. Dan itu pun juga baru bulan Juli. Kita nggak tahu Agustus dia udah dapet apa lagi, udah nambah atau gimana. Nah, betul. Kalau yang keluarga Hartono tadi udah turun sih kalau seingatku ke nomor 34. Tergeser kan? 3 sama 4. Iya kan, semua rotasi ya. Jadi ada yang geser. Naik Padahal turun. dulu dia adalah crazy rich-nya Indonesia. Crazy rich kan? banget ya. Pemilik Jarum. Maksudnya yang terkenal aja Barito Group itu apa ya? Barito Group nanti bisa di searching. Iya, aja. mungkin editor bisa nambahin Barito Group itu di bidang apa aja. Ada kerjaan lagi. Enggak, jadi lini bisnis dari Barito Group itu apa aja? Kalau misalkan Salim bersaudara kayak itu kan ada Indo Group. Terus kayak kan? Hartono bersaudara kan juga ada Jarum udah jelas kan. Terus kayak Thohir ya. Grup Maya Pada itu siapa? Wah, nggak hafal aku kalau Maya Pada. Aku ingat belakangnya Thohir gitu loh. Aku lupa depannya Thohir dan keluarga lah ibaratnya. Ada itu lagi Siti. Maya Pada apa? Khairul Tanjung. Oh iya, Khairul Tanjung nomor 8. Bapak Khairul Tanjung, pemilik Trans Corporation. Transmart. Gila. LB masuk nggak ya ini? Ke berapa nih? Sun menggantikan Pak Prajogo Pangestu. Waduh, mantap. Amin. 2 kali lipat 2.000 triliun. Iya, tapi yang punya dokter sih. RH deh kalau gitu biar diaminin. RH nomor 2 deh. Ya udah banyak soalnya ya kan. Oke. Boleh. Tapi Mas Weban sendiri setuju nggak dengan semua hal itu bisa dibeli dengan uang? Apa aja nih kalau misalkan semuanya yang bisa dibeli? Ya semua. Kalau misalkan dibilang semua hal bisa dibeli dengan uang, aku jawabnya nggak setuju sih. Karena ada beberapa hal yang nggak kita bisa beli. Contoh, orang terkaya di dunia pun juga dulu ada di luar negeri, dia juga bunuh diri. Kalau dia bisa bahagia dengan uangnya, kenapa dia bunuh diri? Ya kan? Dan kalaupun contoh nih, kalau sesimpelnya gini, jika kebahagiaan itu bisa dibeli, ya kan, mungkin sebagian bumi itu diisi orang-orang yang punya duit untuk membeli sebuah kebahagiaan. Masuk ya logikaku ya? Masuk sih, tapi sebenarnya bahagia itu nggak bisa diklasifikasikan dengan terpacu pada satu hal aja sih Mas menurutku. Nah, itu karena juga kan? Bahagia itu tergantung mindset semuanya. Nah, tapi kalau pertanyaanmu itu apakah semuanya perlu uang? Ya, jawabanku dari kita lahir sampai dengan meninggal aja perlu uang semua. Biaya pemakaman dan lain sebagainya, biaya kelahiran dan lain sebagainya, ya kan? Semua dari kita lahir sampai dengan kita meninggal semua memerlukan uang. Kita mau ke toilet umum aja bayar. Iya, 2.000. Makanya.
2.000. Kita kalau pokoknya setiap kita keluar rumah pasti kita harus mengeluarkan uang. Iya. Ya, at least itu. Ya Jadi kan, uang pun juga berputar. Nah, Hmm. masalahnya siapa yang penemu uang dulu? Aduh, aku lupa lagi. Tiba-tiba banget pertanyaannya penemu uang itu loh. Tiba-tiba banget. Penemu uang sebagai alat tukar. Jadi aku juga mikir ya bahwasanya ini sebagai alat bantu dan juga alat untuk bisa membunuh orang. Tapi ini juga tau Mas, kemarin ada Apa tuh? sedikit apa ya, perdebatan kan sekarang tuh semuanya udah pakai kris kan, Iya, betul. udah pakai QR gitu kan. QR. Nah, kayak orang tuh masih bilang ayo dong pakai uang lagi karena uang tuh juga masih alat bayar gitu loh, alat mata uang lah ibaratnya. Iya, alat jual beli. Ya alat jual Alat beli tukar sampai jual beli. alat jual beli gitu. Jadi ya normalisasikan bahwa kita tuh harus selalu pegang, karena sekarang tuh jarang banget orang pegang cash. Yeah. Apalagi di kota-kota besar, kecuali Yeah. kayak masih di desa-desa gitu Betul, masih betul, banyak pegang Yeah. cash. Tapi kalau di kota-kota besar udah orang tuh jarang pegang cash. Betul. Kayak kita kemarin waktu ngisi bensin Iya. di pom. Ya Ingat Allah, nggak di pom? kemarin tuh ada cerita lucu banget. Aduh. Jadi nggak aduh. usah di pom deh, yang pas kita makan. Tapi kita makan itu masih oke. Aku yang bingung. Masa Bian nggak bingung, aku yang Aku bingung. nggak bawa dompet memang. Lah iya kan, kita nggak ada yang pegang cash guys. Jadi kita tuh percaya bahwa semua tempat di dunia ini tuh bisa dibayar pakai QR, Iya betul. pakai kris gitu, Apalagi atau nggak Semarang, debit kota gitu besar kan, kan. nggak debit gitu kan. Nah, ternyata adalah salah satu rumah makan. Ternyata ada salah satu rumah makan yang nggak bisa dibayar pakai kris, nggak Dan bisa itu pakai ditulis debit. besar gitu ya kan. Aku sebenarnya udah lihat Mas. Masa ya? Aku udah ngeliat, cuman di sisi lain aku ngeliat pas kita antri atau pas kita mau masuk itu dia pas orang bayar minta bill itu dia pakai megang mesin ATM-nya. Mesin debit. Iya, mesin itunya. Nah, aku pikir mesin edisi, sorry. Iya ya, aku nggak tahu namanya. Mesin edisi. Mungkin udah update. Itu barangkali, belum barangkali. di kelopek gitu loh. Ya. Ternyata emang itu cuman buat kalkulator. Oh iya. Cuman buat kalkulator. Itu ternyata buat nambahin doang iya ya. kan? Buat Cuman nulis. buat kalkulator. Iya, buat nyatet pesanan, habis itu di billnya itu keluar dari situ. Anjir. Tapi bayarnya harus tetap cash. Terus kita kan gak ada yang megang cash. Terus aku habis itu ke ATM guys. Aku nyari ATM terdekat, aku lari-lari nyari ATM terdekat, nemu. Tapi ternyata tahu apa? Kartuku keblokir. Dan itu gokil banget. Kartuku keblokir. Ternyata Gokil kartuku tuh keblokir karena salah pin. Dan aku nggak tahu siapa yang make atau gimana. Soalnya selama ini aku nggak pernah salah pin. Jadi kayak akhirnya aku lari-lari lagi, tanya ke mbak-mbak Indomaret, tanya ke pokoknya ke banyak orang lah, ke penjual-penjual, mbak ada yang pegang cash nggak, mas ada yang pegang cash nggak, mbak saya boleh tuker nggak, nanti saya transfer langsung. Akhirnya dapat uang guys, maksudnya nominalnya cukup banyak ya, cukup banyak, jadi kayak susah orang yang pegang cash sebanyak itu gitu loh. Karena kayak kita pesen itu udah mikirnya bisa QRIS lah gitu. Bisa QRIS udah kayak gitu. Dan aku sendiri nggak bawa dompet pada saat itu kan. Aku cuma bawa HP tok, nyetir bawa HP udah. Gitu. Dompetnya ketinggalan di sofa. Iya kan? Terus aku sama lebih tepatnya tak tinggal sih itu. Jadi kayak kacau banget. Habis itu kita lupa juga isi bensin. Mobil itu tinggal 35 km lah teman-teman. Jadi kalau motor masih bisa didorong ya. Seburuk-buruknya kita beli bensin 1 liter bisa gitu loh. Ini mobil guys. Tapi untung yang mobil nggak terlalu ribet sih. Iya, ribetnya cuma pada saat lu masukin itu lu lupa kayaknya. Udah salah 2 kali, sempat kesel kayaknya si pomnya. Enggak, yang satunya tuh mesinnya emang nggak bisa. Kayak error gitu loh mas. Akhirnya pindah ke mesin satunya lagi. Nah di mesin satunya lagi aku sempat salah pin. Nah, gitu. Itu dia. Oke, ya, lanjut gitu, lagi. Balik lagi ke pembahasan. Balik lagi ke topik intermezzo. Intermezzo. Oke, tapi menurut Mas Fabian sendiri dengan uang itu, tapi menurutku salah, ini menurutku. Dengan uang sendiri itu kita bisa mengakses semua fasilitas yang ada di dunia. Salah satunya yang paling penting pendidikan. Iya kan? Karena menurutku ya mungkin orang biasa juga bisa mengakses fasilitas pendidikan lewat beasiswa. Tapi kan kalau nggak orang pinter banget, ya kan, mungkin nggak bisa dapat beasiswa. Atau nggak, menurutku yang penerima beasiswa tuh kalau nggak orang yang pinter banget, ya orang yang nggak mampu banget. Iya, nah, betul. Itu kan akhirnya orang yang di tengah-tengah ini itu menderita guys. Karena jadi dia bingung juga dianggap gitu. Mampu sebenarnya juga, tapi nggak mampu banget. Dianggap nggak mampu juga, dia masih bisa hidup, masih bisa sekolah, masih bisa makan, masih gitu. bisa sekolah ya. Cuman kayak gitu, betul. Nggak bisa yang semaksimal itu buat mengakses pendidikan, ibaratnya kayak gitu loh. Masih harus bekerja. Jadi orang middle ini tuh kasihan gitu loh kalau dipikir-pikir tuh.
menengah ke atas, betul. Kalau menengah ke atas masih agak mendingan. Kalau menengah ke bawah itu loh paling kasihan, guys. Nah, itu dia. Ya. Di tengah-tengah itu susah memang. Jadi tapi berarti kita bisa simpulkan apakah anak-anak pinter, orang-orang pintar di luar sana itu pasti berasal dari orang kaya. Nah, itu dia. Kita ngelihat dari podcast kita yang keren ya kemarin sampai 2000 views ya. Udah nyentuh 2000 views. Ya 2000 sekian lah. 2000 sekian views yang itu kita nggak apa namanya nyangka ya, Chef ya. Kok bisa se-ngeboom itu dari pembahasan COC kemarin. Alhamdulillah sih. Ya, Clash of Champion. Nah, banyak yang tanya nih. Kemarin itu memang orang-orang pinter itu dilahirkan dari orang-orang kaya. Oh tapi ini sih, aku juga ngeliat di komen-komennya anak-anak COC ya. Kan aku ngikutin salurannya juga gitu kan. Betul. Ngikutin IG-nya. Ngikutin saluran yang bener gitu sih. Aku selalu ngikutin yang bener-bener. Iya, dari sekian banyak gitu ya. Yang salah itu maksudnya. Enggak. Oke, back to topic. Itu aku ngelihat kalau banyak juga dari netizen Indonesia tuh yang bertanya ke mereka gitu loh, Mas. Yes. Bukan bertanya sih, lebih ke bilang gini, "Ih, kalian beruntung ya bisa sekolah di luar negeri karena enggak perlu pusing mikirin biaya, enggak perlu pusing mikir keluarga gimana gitu kan, nggak harus buru-buru kerja, tempat tinggal di mana, terus kemudian makan dan biaya hidup udah terjamin. Bener, dan sebagainya. Dan kalian bisa pertukaran pelajar dengan bebas gitu kan. Dan ternyata ada beberapa anak COC yang ngejawab. Itu ada Sandy, ada Maxwell itu ngejawab, ada Kevin juga. Mungkin emang mereka ya kalau bisa dibilang dari keluarga yang menengah, jadi di tengah gitu. Kalau dianggap nggak mampu, sebenarnya juga mereka mampu gitu loh. Tapi kalau dianggap mampu banget juga enggak mungkin ya. Itu mereka itu ternyata selama ini pakai beasiswa. Wow. Jadi yang Maxwell itu buat pertukaran pelajar di Finlandia itu dia pakai beasiswa. Terus yang Kevin itu juga beasiswa. Jadi Axel, Sandy, Kevin tuh beasiswa tapi beasiswanya beda. Kalau yang Kevin tuh beasiswa Indonesia. Jadi ketika dia lulus dari NUS, dia harus kerja di Indonesia. Tapi kalau yang Sandy sama Axel itu mereka beasiswa Singapura kalau nggak salah, dari NUS-nya itu. Jadi setelah lulus mereka harus kerja di Singapura dulu. Oh gitu, berarti harus mengabdi dari yang beasiswa. Iya, yang ngasih beasiswa gitu. Di Singapura yang dulu 1 tahun, sekitar 1 tahunan baru boleh balik ke negaranya gitu. Keren. Dari kisah-kisah itu pun aku juga ngelihat inspiratif banget sebenarnya. Jadi banyak yang bilang sih itu keberuntungan juga ya. Siapa yang sebenarnya pengen ya kan bisa memilih, bukan pengen ya, tapi lebih tepatnya kayak siapa sih yang nggak pengen memilih untuk dilahirkan dari seorang yang kaya dan lain sebagainya, bener nggak? Yang punya privilege, berkecukupan dan lain sebagainya. Pasti orang misalkan ditanya pasti memilih seperti itu. Tapi kan banyak orang tua pun juga bisa memberikan bukan hanya materi tapi ilmu gitu. Seperti orang tuaku, beliau nggak hanya ngasih materi buat aku, tapi banyak menanamkan kayak bagaimana kamu hidup bersosialisasi dan kamu bisa cari teman. Dan ini intinya kan walaupun sepintar apapun kalau dia nggak bisa bersosialisasi juga percuma gitu loh, Chef. Ya kan kan intinya kan kita hidup agar bisa membantu orang lain dan kita juga saling membantu kan kayak gitu. Jadi dari orang tua itu kalau aku sih yang ditanamkan itu ya. Nah beberapa anak tersebut memang diberikan lebih, yaitu privilege orang tuanya kaya sehingga bisa masuk kayak gitu, bisa kuliah di luar negeri, terus kemudian bisa mengenyam pendidikan sampai sejauh itu, bisa masuk Clash of Champion dan lain sebagainya. Banyak orang yang juga pengen ya kan, tapi bukan berarti itu adalah suatu alasan sehingga dia itu kayak cenderung menutup diri bahwasanya aku nggak bisa karena orang tua aku nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jalan hidup semua masih ada prosesnya masing-masing kalau menurutku. Seumpama aku dulu struggle kayak misalkan dari segi orang tua diminta untuk jadi kayak kakakku dulu kayak jadi tentara dan lain sebagainya. Aku downgrade gara-gara tinggi badan ya kan atau gimana gitu kan, aku jadi nggak ini. Tapi kan aku memikirkan bahwasannya aku bisa lebih sukses daripada mereka dengan caraku sendiri, dengan prosesku sendiri. Ya at least nggak semudah yang lain mungkin kan, nggak semudah yang punya privilege bahwasannya orang tuanya punya perusahaan dan lain sebagainya. Jadi dia besar udah ngelola perusahaan orang tua dan lain sebagainya. Enggak, tapi proses semua kan masing-masing. Tapi goal kita kan sama nih. Gitu, goal kita sama. Yang salah itu pada saat dia dapat privilege tapi dia nggak bisa memanfaatkan itu semua. Benar banget. Aku pun juga aku juga sebenarnya paling benci dengan orang yang bilang kalau
ya aku nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Aku benci sih sebenarnya karena menurutku banyak sekarang tuh banyak beasiswa pertama ya kan, Mas, kedua terus sekarang itu ada KIP. Ada program pemerintah KIP itu juga bisa ya kan. Sebenarnya semuanya tuh tergantung niat dan usaha kita ya kan, niat dan usaha kita. Kalau emang kita niat kuliah berarti kan kita harus fokus ke pendidikan gitu loh, fokus ke pendidikan dari SMA. Dan kalau dibilang harus fokus banget juga enggak gitu loh. Bahkan aku aja bertekad waktu dulu itu waktu aku lulus SMA itu kan itu sedikit agak lumayan lah goyang lah perekonomian keluargaku. Dan sampai kepikiran buat kalau misalnya aku nggak lulus PTN nih gitu, aku kayaknya harus gap year, harus gitu-gitu gitu kan. Tapi aku bilang ke orang tua, bahkan orang tua sempat bilang kalau kamu nggak kuliah aja gimana gitu kan. Dan aku bilang, aku berprinsip, aku bilang kalau aku harus kuliah, aku nggak apa-apa aku kuliah sambil kerja keras lah ibaratnya, mau kayak gimana pun aku nggak apa-apa, yang penting aku harus kuliah, aku bilang gitu. Betul. Karena kuliah tuh menurutku bukan buat gengsi aja gitu loh, tapi lebih ke pendidikan itu penting guys. Pendidikan itu penting, pendidikan itu basic penting gitu loh. Dan apalagi di zaman yang semakin maju ini loh gitu. Gak bisa kita stuck di SMA. Ibaratnya kalau zaman dulu ibaratnya SD udah cukup. Agak maju lagi zaman SMP udah cukup. Agak maju lagi zaman SMA udah cukup. Sekarang S1 ini tuh udah sangat-sangat membludak, normal gitu loh. Udah sangat-sangat basic. Sewajarnya. Basic gitu loh. S1 tuh udah basic guys. Jadi kayak kita harus mengikuti perkembangan gitu loh, nggak bisa kita stuck di masa lalu, nggak bisa kita pasrah dengan keadaan, itu nggak bisa. Gimana caranya kita harus berusaha terus, ya mindset kita tuh harus disetting buat terus maju, bukan mindset harus stuck di zona nyaman aja gitu loh. Kayak model aku ngomong sih kayak mungkin banyak beberapa hal. Ada yang dibilang kuliah kupu-kupu dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kita nggak tahu di luar sana kan mereka gimana kan. Ya betul. Kita kan hanya about melihat kayak ya I just see gitu kan. Nah sebenarnya bukan hanya titel yang diperlukan, tapi menurutku pada saat aku kuliah dulu aku mencari ya ilmu pasti. Terus kemudian kalau titel gelar itu aku nggak mikir sama sekali, Chef. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak pernah nulis gelarku di belakang namaku. Ya kan? Buat apa aku coba? Juga banyak ya kan di luar sana. Yang penting ilmu yang aku dapat aku bisa terapin, ilmu yang aku dapat aku bisa buat kerja, ilmu yang aku dapat bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, kayak gitu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kita di sana bisa menemukan teman-teman baru atau relasi baru. Dan jujur Li, aku pada saat ketemu di kampus dulu banyak teman-temanku yang sampai sekarang masih kontakan sama aku dan kita sharing. Sebenarnya usahamu apa sih? Sekarang yang dibicarakan tentang itu. Usahamu apa sih? Gitu. Kerjamu di mana sih? Aku pengen usaha ini loh. Kita relasi kayak gitu. Sampai di titik itu di mana sebenarnya kuliah itu bukan hanya cari ilmu tapi cari relasi. Ada temanku yang juga dapat jodoh ya kan, itu bonus kan, jauh itu semua. Tapi kalau misalkan ada yang bilang kuliah cari titel, bullshit lah. Iya, mungkin ada sebagian orang yang kayak misalnya udah kerja nih, ada yang kayak dari SMA terus kebetulan alhamdulillahnya beruntung atau emang karena pinter atau apa kita nggak tahu, udah kerja di tempat enak dan kalau mau naik jabatan harus punya gelar gitu loh. Jadi mereka baru kuliah di kayak universitas untuk menunjang jabatannya dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Ya lihat aja dari situ guys ya kan. Mereka kerja, tapi kalau mereka mau naik jabatan mereka harus punya gelar gitu loh. Jadi kayak sekarang S1 tuh udah sangat common gitu loh, udah basic common gitu loh, sesuatu yang udah biasa gitu, udah biasa terjadi, udah biasa ada di dunia ini gitu loh. Jadi kayak jangan stuck lah guys. Kita kalau bahas soal orang terkaya tadi ya di Indonesia aja 1.115 triliun ya kan. Itu pasti juga mereka pemikirannya nggak mungkin yang hanya bertahan di zona nyaman gitu. Betul. Ya kayak dan itu pun kita juga harus berkaca dari keluarga Hartono. Gak bisa kita tuh stay di atas terus tuh gak akan mungkin gitu loh. Kita harus selalu improve supaya mempertahankan posisi kita ya kan. Nyatanya aja bisa tergeser, kesalip. Sebenarnya hartanya tidak berkurang, tapi ada yang jauh lebih banyak, sehingga Forbes bisa memutuskan bahwasanya ini loh jauh lebih besar, ini loh jauh lebih banyak. Sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya pun banyak dari di luar Forbes itu yang diberitakan, dia itu sebenarnya juga sama punya duit banyak. Mereka cuma menyembunyikan itu semua sih sebenarnya. At least sih kayak gitu bisa jadi. Karena buat apa kita tercantum dari Forbes dan lain sebagainya kan? Ya pencapaian malah, sih Mas. Ya pencapaian sih, betul, pencapaian. Masuk tapi Forbes itu pencapaian loh. Iya, tapi kalau misalkan aku sih enggak ya, karena makin banyak pajak nanti yang dapat.
Mau guys enggak. Ya pajaknya dinas memang perpajakan harus ya. Dinas perpajakan tolong dicek ya atas nama Febian. YouTube nih bahaya nih. Enggak, ya kita harus wajib pajak nomor 1. Nah gitu loh ya, Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita tuh harus memberikan influence yang bagus. Dia harus memberi influence yang bagus. Jangan diajarnya nggak bagus gitulah. Enggak kan itu demi pencapaian lo bagus demi Indonesia maju, demi Indonesia emas. Wah 17 Agustus ini 17 Agustus kita, luar biasa. Ini harusnya uploadnya pas 17 Agustus. Bisa sih kayaknya kayak gitu. Bisa kayak gitu sih. Habis 17 Agustus. Iya. Momen. Enggak dong, 17 Agustus kan hari Sabtu. Iya, hari Sabtu. Tapi ini besok lusa udah Kamis. Gimana Mas Safi bisa langsung tayang nggak ini? Gila nih Sevina nih, langsung tayang nih mintanya. Oke deh, kalau gitu. Dan selain itu semua sebenarnya kuliah atau kampus itu membuka wawasan kita atau pengembangan diri kita dari masa remaja menuju dewasa, Chef. Perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir dan bagaimana cara pandang kita terhadap orang lain dan dunia kerja, betul. Dunia profesional. Jadi mental kita terasa di situ. Benar. Bukan berarti yang S1 sama SMA pada saat bekerja nanti mentalnya bagus yang S1. Ya enggak gitu juga sebenarnya. Cuman ya, dia ada pengembangan, bukan sebagai patokan nih, ya kan? Karena mau gimana pun juga semuanya itu tergantung orangnya. Ya, dan kalau bicara sejauh ini nih, ada yang bilang, wah, beruntung ya, beruntung ya ini. Aku adalah salah satu orang yang bukan tidak percaya. Aku bukan berpatok pada sebuah keberuntungan. Karena keberuntungan itu sebenarnya bisa diciptakan. Yaitu keberuntungan itu bisa kita ciptakan dengan cara pada saat kita memiliki skill dan kemampuan bertemu dengan kesempatan. Pada saat kita memiliki skill, kita memiliki kesempatan pada saat itu, ya itu adalah sebuah keberuntungan buat kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Gitu sih. Benar sih. Tapi aku lebih tetap percaya kalau bejo atau keberuntungan tuh ada sendiri sih. Ada sendiri, betul. Itu ada sendirinya. Tapi kalau semuanya berpatokan dengan keberuntungan kayaknya ya emang nggak bisa. Karena mau gimana pun tetap ada campur tangan Tuhan kan. Betul. Nah, campur tangan Tuhan itulah yang disebut keberuntungan gitu. Jadi aku nggak bisa pada saat usaha kita dan skill kita bertemu dengan sebuah kesempatan, at least pasti jadi. Ya belum tentu jadi. Menurutku ini ya. Menurutku. Karena banyak faktor. Salah satunya ya kalau emang bukan ditakdirkan buat kita. Nah itu bukan ditakdirkan buat kita, tapi long process. At least gini, contoh dulu aku pertama kali pada saat buat YouTube, aku punya skill, aku punya kesempatan, ada temen nih, YouTubeku langsung booming nggak? Enggak. Nah kalau sekarang ada kamu, ada teman-teman yang lain, it's so process. Lah ya mungkin kan itu rezekiku mungkin ya, atau rezekinya Afi mungkin. Jadi belum tentu itu kan hanya dari Mas Febian aja gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi itu tetap ada kata-kata keberuntungan, tetap ada campur tangan Tuhan gitu loh. Iya betul. Jadi bukan hanya soal. Jadi itu secara pandanganku saya. Iyalah ya kan itu pandanganku. Di aku dapatnya di aku gitu. Jadi keberuntungan itu bisa kita ciptakan, yaitu pada saat skill bertemu dengan sebuah kesempatan, ya itu akan bisa menciptakan sebuah keberuntungan bahwasanya kita ada kesempatan itu tadi. Dan kesempatan kan tidak bisa kita kita harapkan pada saat ini nih aku pengen dapat kesempatan ini. Kesempatan kan datang dengan sendirinya. Dan pada saat kesempatan itu datang, ya mungkin bisa jadi kesempatan itu tidak akan bisa datang lagi. Benar nggak? Kalau menurutmu? Iya, kalau kesempatan iya. Sampai ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali, ya kan? Tapi kesempatan akan datang 3 kali, 4 kali bagi mereka yang masih mau berusaha. Itu yang pasti kayak gitu. Oke. Udah dalam banget ya, makin dalam ya gitu. Maksudku pembahasannya dari orang kaya ya kan, makin kemana-mana, makin ke kesempatan gitu kan. Tapi at least memang aku adalah orang yang kayak misalkan dari prinsipku sendiri, aku yang nggak pernah menyia-nyiakan sebuah kesempatan, Chef. Dari mulai aku awal buat karir dan sampai dengan sekarang, apapun kesempatan itu dia ada uang ataupun nggak ada uangnya, ini tetap aku coba. Karena apa? Kalaupun aku nggak dapat uangnya, aku dapat ilmunya. Kalau aku nggak dapat ilmunya pun, aku masih dapat relasinya. Jadi 3 itu seiringan. At least itu sebagai sesuatu yang positif gitu loh. Kalau misalkan sesuatu yang menurutku jauh dari segi positif dan tidak ada keuntungannya buat aku, nggak pernah aku coba sih. Tapi kesempatan itu menurutku nggak hanya soal dalam hal karir sih. Banyak hal di dunia ini tuh mengandung kesempatan, entah kesempatan bersama orang, bertemu orang, kesempatan banyaklah kesempatan menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayang, itu banyaklah kesempatan. Jadi
ya mungkin dari kesempatan itu tuh menurutku tetap manfaatin aja guys, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Salah satunya menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau misalnya udah habis kesempatannya, kita nggak bisa minta balik, ya kan? Kayak misalnya bersama orang tua, bersama keluarga, ya sama kan? Pasangan. Kita nggak ada yang tahu guys. Uang itu bisa membeli semuanya mungkin di dunia ini, tapi nggak bisa membeli kematian. Membeli kematian, waktu, ya kan? Iya. Kematian, waktu, gitu kan? Apa ya itu? Membeli hidup atau membeli apa ya? Meskipun menambah umur atau ya apa? Kematian sih menurutku, karena karena kita ya meskipun sekarang ya isunya atau di film-film tuh udah apa banyak tuh? Di film-film dan isu-isu kan kita nggak tahu ya di luar sana, yang ada yang bikin bunker, ada yang berusaha nyoba ngidupin orang mati, ya kan? Berusaha ngidupin orang mati, kita kan nggak tahu ya meskipun Project kayak gitu, tapi kan mau gimana pun tetap ada kuasa Tuhan guys yang nggak bisa kita otak-atik gitu. Nah kan? Itu lagi kebalik, takdirullah memang. Jadi ya nggak bisa, dan kuasa Tuhan itu tidak bisa kita beli, ibaratnya kayak gitu lah. Ya betul. Jadi betul, manfaatin aja hal-hal yang kalian dapat, syukurin gitu kan. Ya meskipun kita bukan salah satu orang terkaya di Indonesia ya kan, tapi tetap bersyukur, tetap bersyukur keluarga kita lengkap, kita diberikan tubuh yang sehat, kita diberi kesempatan untuk bisa kita berkarir sampai di titik sekarang. So itu adalah anugerah terbesar buat aku sebenarnya. Semua orang tuh punya rezekinya masing-masing. Mungkin kita ditakdirin dengan rezeki segini supaya siapa tahu kalau kita rezekinya banyak sombong jadinya ya kan. Kalau sombong nanti kita masuk neraka kan, ibaratnya kayak gitu. Semuanya itu adalah yang terbaik buat kita. Atau kalau misalnya kita dikasih rezeki segini, nanti hisapnya makin lama. Allah nggak mau ngisap kita lama-lama kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi bersyukur aja gitu. Sebenarnya rezeki itu mengikuti versi dari apa namanya kamu sendiri, Chef. Jadi semakin kamu diberikan apa namanya rezeki yang besar, berarti Allah udah percaya itu menitipkan rezeki itu ke kamu. Kayak gitu. Dulu aku juga pernah berpikiran bahwasanya wah aku pengen punya uang yang jauh lebih baik. Ya memang belum dikasih kesempatan pada saat itu. Aku mungkin pada saat itu belum bisa memanfaatkan uang sebaik mungkin. Bisa jadi aku malah main-main hal yang tidak jelas foya-foya dan lain sebagainya. At least pada saat usia sekarang yang sudah diberikan sesuai dengan apa yang aku minta dulu, ya alhamdulillah bisa aku manfaatkan sebaik mungkin gitu. Makanya kan semua ada waktunya, ada rezekinya masing-masing. Semua gitu ada masanya. Setiap orang punya masanya masing-masing. Tapi jangan dengan alasan punya rezeki masing-masing tuh buat kalian jadi males-malesan ya, karena rezeki itu dicari guys, digapai, bukan datang sendiri. Mana ada rezeki datang sendiri gitu kan. Makan aja kita harus ngambil ibaratnya meskipun udah dimasakin gitu kan. Mie instan aja yang dibilang instan aja masih harus perlu dibikin, dimasak gitu. Harus dimasak, harus diosek-osek dan lain sebagainya, semuanya dicampur bumbunya baru bisa dimakan dengan enak. Benar kan? Gitu. Ya intinya adalah semua orang tuh punya privilege-nya masing-masing, termasuk privilege kekayaan, uang itu juga privilege. Tapi ya pasti orang-orang terkaya di Indonesia itu pasti bisa memanfaatkan privilege mereka. Betul. Termasuk anak-anak COC juga bisa memanfaatkan privilege mereka gitu kan. Mereka punya privilege uang dan punya privilege kepintaran gitu kan. Mereka bisa memanfaatkannya anugerah yang sangat luar biasa itu adalah untuk hal-hal baik, alhamdulillahnya. Jadi ya kalau kalian punya privilege, manfaatkan guys, karena nggak semua orang di dunia ini tuh punya privilege yang sama kayak kalian gitu loh. Oke. Ya gali sebaik mungkin apa yang bisa kalian kembangkan, potensi dan lain sebagainya, terus mengembangkan diri, karena sesuatu hal yang baik itu ya kita harus memang pelan-pelan untuk bisa apa namanya mendapatkan ya. Kayak misalkan ya intinya kita tidak boleh berpuas diri, intinya. Bener. Gitu. Jangan sampai apa yang kamu dapatkan sekarang kayak kamu udah berpuas bahwasanya ini adalah segala-galanya. Ya ibarat ada pepatah yang bilang langit itu ada 7 lapis, ya kan. Kalau kamu masih di atap aja masih ada 7 lapis yang lebih daripada kamu. Kalau misalkan ada yang bilang ini adalah versi Forbes Indonesia, orang terkaya dengan nilai segitu. Coba bandingin di mungkin Inggris, mungkin dunia. Atau di dunia langsung, ya kan kayak gitu. Ya pasti dia hanya sekian dari itu semua. Ya. Dan jangan berpuas diri lah intinya. Masih banyak yang harus kalian menurutku masih banyak yang harus kalian gali dari potensi diri kalian. Semakin banyak kalian bisa mengenal diri kalian, semakin besar potensi kalian akan dapatkan. Kayak gitu. Ya meskipun kita tuh nggak boleh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Meskipun kita harus bersyukur. Menurutku ada benarnya juga. Dan meskipun kita harus bersyukur gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita tuh berusaha yang terbaik buat hidup gitu kan. Karena hidup cuma sekali ya kan. Kita manfaatin
kesempatan yang Allah kasih gitu kan, kita karena menurutku meskipun uang nggak bisa membeli kebahagiaan sepenuhnya, tapi ya balik lagi ke tadi, semuanya tuh butuh uang gitu guys. Kalau orang tua kalian sakit, kalau keluarga kalian sakit, kalau kalian nggak punya uang, gimana kalian bisa mengakses fasilitas kesehatan? Gimana kalau kalian berkeluarga, kalian nggak bisa mengakses fasilitas pendidikan gitu kan? Gitu. Semua fasilitas tuh butuh uang gitu loh. Jadi ya meskipun nggak harus sekaya mereka, at least kalian tuh bisa mendapatkan fasilitas yang tercukupi kan. Jadi ya jangan berpuas diri dengan diri kalian yang sekarang gitu kan. Tetap menurutku membandingin diri dengan orang lain itu tetap perlu, cuman jangan berlebihan. Maksudnya jangan sampai dibikin kayak harus mengejar sesuatu, harus sampai iri, sampai benci atau itu nggak perlu, cuman hanya sebagai pemacu aja supaya kalian lebih terpacu gitu. Tapi tetap paling penting adalah membandingkan selama kalian sudah berkembang dari hari kemarin, selama hari ini udah ada perkembangan, hari besok udah ada perkembangan, itu udah cukup. Nggak perlu harus sama dengan orang lain karena semua punya jalannya masing-masing, punya finishnya masing-masing. Ya, setiap orang punya rezekinya masing-masing, setiap orang punya caranya masing-masing, setiap orang punya proses masing-masing. Betul. Belum tentu pada saat kalian membandingkan dengan seseorang yang mungkin kalian inginkan itu, kalian belum tentu bisa bisa kuat dengan prosesnya dia. Nah, itu tadi, prosesnya orang beda-beda, hasilnya pun juga beda-beda. Tapi jangan pernah salah, karena setiap proses atau apapun yang kalian lakukan, usaha itu akan berbanding lurus dengan hasil. Hasil tidak akan pernah membohongi sebuah usaha, itu yang pasti. Oke, mungkin sampai sini aja podcast hari ini. Oke. Sampai ketemu di segmen selanjutnya guys, di podcast Relung Hati, saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.